Selamat berjumpa dengan Ibu Sisil dalam pelajaran 17 dengan tema Sakramen Tobat. Kita tahu bahwa dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32 berisi tentang Bapa yang murah hati atau kisah anak yang hilang. Dari kisah anak yang hilang itu, kita bisa mengingatnya dengan sebuah lagu. Dengarlah kisah ini, wahai kawan. Ada seorang nakal, anak nakal, pergi dari rumah bapa. Mengapa pergi? Membawa semua harta warisan, pergi dari kota ke kota untuk berfoya-foya. Kawannya ada banyak karena uang. Hartanya lalu habis uang. Ditinggalkan kawannya sendirian. Ia jatuh miskin dan hina, oh kasihan. Lalu ingat akan ayahnya, ayah yang budiman. Kembali ke rumah bapa, katanya aku bersalah. Diterimanya kembali karena kasih. Sakramen tobat itu mempunyai nama lain, antara lain sakramen pengakuan dosa, sakramen pengampunan dosa, dan sakramen rekonsiliasi. Di dalam sakramen tobat mempunyai 4 unsur. Yang pertama, penyesalan. Setelah menyesal, lalu mengakui dosa-dosa itu. Orang Katolik mengakukan dosa-dosanya itu di kamar behten, di ruang pengakuan, di hadapan Bapa pengakuan. Setelah pengakuan dosa, lalu masuk unsur yang keempat, kita menerima absolusi dari Bapa pengakuan. Setelah kita menerima absolusi, absolusi itu adalah pengampunan dosa, dan kemudian kita menerima penitensi, yaitu denda dosa. Penyesalan itu apa artinya? Penyesalan adalah kesadaran bahwa dirinya telah berbuat salah dan dosa, kemudian timbul pikiran bahwa seharusnya peristiwa tersebut tidak perlu terjadi. Selanjutnya kita akan lihat apa itu pengakuan. Pengakuan adalah sikap penyesalan yang diwujudkan dengan bahasa verbal di hadapan Bapa pengakuan. Maksudnya bahasa verbal adalah bahasa manusia yang biasa diungkapkan dengan kata-kata. Yang terakhir, kalau kita menerima sakramen tobat di ruang behten, kita akan menerima absolusi dan penitensi. Absolusi adalah pengampunan yang diberikan oleh Yesus Kristus dalam gereja melalui Bapa pengakuan. Hal itu diterangkan oleh penginjil Yohanes dari Injilnya bab 20 ayat 22 sampai dengan 23. Yang kira-kira bunyinya demikian. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sebelum kita keluar dari ruang pengakuan, kita menerima penitensi, yaitu denda dosa yang diberikan oleh Bapa pengakuan dalam sakramen tobat. Atau kalau dari pihak kita, penitensi itu merupakan usaha memperbaiki diri
dalam sakramen tobat untuk dilaksanakan dalam hidup yang baru. Baik, dari kisah anak yang hilang, kita tahu bahwa anak yang hilang itu kembali kepada bapaknya. Dan sekarang untuk mengakhiri pelajaran ini akan ditutup dengan lagu yang mengiringi anak hilang itu kembali kepada bapaknya. Lagunya dalam bahasa daerah. Kurang lebih seperti ini. Montor-montor cilik sing nunggang belenek, lingguh lentak lentuk, ngantuk liat liut, mak gregap tengah kretek. Ono gerobak mandek, gerobake isi babi. Ambune ora pati wangi, pak gede cungar cungir, babine jadar jadir, montore muni mak ngok, babine muni senggrok, ngok grok. Ngok, grok, ngok, 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 grok, grok, grok. Kira-kira seperti itu pelajaran dalam sakramen tobat. Sampai jumpa di lain kesempatan.